Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Raditya Anashau dari kelas 11 Elektronika Industri. Saya berasal dari jurusan Elektronika SMK Negeri 1 Batam. Di sini saya akan membuat video mengenai tutorial pembuatan wire tester di software Proteus 8.13. Saya mengerjakan tugas P3E. Guru pembimbing saya adalah Bapak Budi Suprianto, ST MPDT. Mari kita mulai video ini. Oke, yang pertama kita buka dulu Proteus yang sudah terinstall di laptop teman-teman sekalian. Kemudian kita buka new project. Tunggu sebentar. Dan kita namai file ini sesuai dengan yang teman-teman butuhkan atau inginkan. Saya akan menamai ini dengan wire tester. Kita pencet next. Kita di landscape. Selanjutnya kita create a PCB layout karena kita akan membuat PCB layout dari wire tester tersebut. Kita ininya default, dan next, dan finish. Oke, kita mulai. Nah, ini tampilan awal atau tampilan dimana kita akan membuat PCB layout di software Proteus 8.13 ini. Sebelum membuat PCB layout, kita harus membuat skematiknya terlebih dahulu. Sebelum membuat skematik, di skematik kan itu pasti ada rangkaian-rangkaian. Nah, dalam rangkaian itu juga pasti ada komponen-komponen. Kita harus mencari komponennya di tulisan P ini. Pertama kita harus cari adalah resistor. Tulisan seperti ini, atau minres saja, minres 22K. Kenapa tadi resistor tidak jadi? Karena resistor tadi wujud dari PCB previewnya tidak seperti ini. Saya akan mencari rangkaian atau komponen yang memiliki PCB preview seperti ini agar memudahkan saya untuk membuat rangkaian PCB layoutnya lebih gampang, tidak perlu mengotak-atik lagi. Oke, selanjutnya kita akan mencari komponen yaitu diode dengan kode 1N4148. Nah, ini kita enter, kita cari lagi ke op-amp-nya 709. Kita enter, kita cari yang lain, kita cari T-block. Nah, kita akan pakai yang 2 dan 3 T-block. Selanjutnya kita mencari LED. Sini saya akan memakai yang tahu kan teman-teman nih, di sini LED dari BB sampai green ini tidak ada PCB previewnya. Nanti kita harus mengotak-atik ulang. Nah, di sini agar memudahkan saya untuk pembuatan PCB layoutnya, saya akan memakai yang aqua karena sudah ada PCB previewnya seperti itu teman-teman. Oke, kita butuh port HG atau potensio dengan kode 3269P. Nah, sini kita memilih yang, di sini saya pribadi memilih yang 103LF karena di sini PCB previewnya seperti ini sudah ada. Kita pakai yang SMD sama semua, cuman saya lebih suka pakai yang 103LF seperti itu.
Sini saya akan mulai membuat rangkaiannya. Kita mulai dari resistor dulu. Resistor di 1, oke. Di sini saya tinggal menghubungkan antar komponen-komponen saja. Butuh waktu ya sebentar, cuman mungkin saya akan percepat video ini. Oke, di sini sudah jadi, tinggal kita tambahkan dengan input. Sini inputnya kita butuh 4. Di sini 1, di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Jangan lupa menamai input ini dengan terserah teman-teman ingin membuat nama apa, tapi di sini saya akan mencontohkan dengan A dan B. Nah, sebagai A dan B ini karena ada 4, kita pasangkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini saya buat A, dan ini saya buat B, oke. Di sini kita tinggal mengubah nilai resistor yang saya akan mengikuti nilai resistor yang sudah ditentukan oleh Pak Budi. Jadi resistor R1 benar 22K, R2 nya di sini harus 100 ohm. Oke, R5 nya 22K, R4 nya di sini harus 1K, R3 nya di 1K, R6 nya di 470K, RV nya atau potensionya benar di 10K, di R7 nya harus di 470 ohm. Seperti itu teman-teman, jangan terbalik, ingat bisa merubah hasil dari PCB nanti. Oke, sudah, agar terlihat lebih rapi, teman-teman bisa dikecilkan, dipersempit lagi, diperpendek lagi wirenya. Di sini saya merasa ada yang kurang gitu,
saya akan menambahkan teks dengan menambahkan di 2D graphic text mode. Di komponen kita pencet klik kiri, saya akan menamainya dengan wire tester. Fontnya kita bebas ingin memilih apa. Saya di sini akan mencontohkan dengan yang Bell MT. Ukurannya di 0.7 inci. Nah, seperti ini. Kita geserkan ke tengah. Nah, sudah. Di sini skematiknya sudah jadi ya teman-teman. R1-nya di 22K, R2-nya di 100 ohm, R3-nya 1 kilo ohm, R4-nya di 1 kilo ohm, R5-nya di 22 kilo ohm, R6-nya di 470 kilo ohm, R7-nya di 470 ohm. Seperti ini. Kemudian skematik sudah jadi, kita beralih ke PCB layout-nya. Di PCB layout ini kita akan memulai pembuatan dari komponen yang paling besar. Akan memulai dari U1 dulu. U1. Oh, sebentar, sebelumnya kita harus membuat di PCB 5x5. Jadi PCB 5x5 ini pembuatannya ada di pencet 2D graphic box mode. Kita buat kotak, terserah teman-teman semua. Sini kita letakkan mengasal, jadi nanti sudah kita klik kanan, kita edit di height nya di 50, width dan height-nya di 50 mm. Nah teman-teman, ini kan di pinggir, tidak di tengah atau tidak rapi. Jika teman-teman ingin merapikannya, di sini bisa dinolkan semua. X koordinatnya 0 mm, Y koordinatnya juga 0 mm. Nanti bakal ke tengah seperti ini. Nah, tak lupa ini kan harus kita akan mengubah kotak ini atau PCB ini menjadi warna kuning. Kan masih menggunakan top silk atau biru muda. Nah, kita harus menggunakan board edge yang di bawah, di pojok kiri bawah ini teman-teman. Kita sesuaikan dengan yang di atas. Oke. Nah, kita mulai peletakan dari yang paling besar terlebih dahulu. Teman-teman mungkin nanya, ini kenapa kok berubah jadi biru muda lagi? Karena yang tadi itu yang bisa di sini, dan ini nih hanya untuk auto router saja, seperti itu, dan auto placer. Kalau teman-teman pindah ke sini atau ke mana yang lainnya, itu tidak bakal terlihat. Nah, kecuali yang di bagian 2D seperti ini teman-teman, itu bakal terlihat kalau di bagian yang sebelah sini, kalau garis kuning ini. Oke, kita lanjut saja. Oke, di sini sudah tersusun dengan
rapi ya teman-teman. Jadi sini kita jangan lupa mengganti ini, menggunakan ini, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, kita pakai yang 80-40 saja. Ininya T-blocknya juga ya teman-teman, tapi menggunakan ukuran yang lebih besar daripada RV1. U1 nya juga, cuman di U1 ini hanya menggunakan yang kotak di bagian ini satu saja, dan sisanya menggunakan persegi panjang. Tapi sepertinya ini lebih baik menggunakan yang persegi panjang agar sama ya teman-teman. Kita ganti, kita ubah, kita hapus. Oke, sudah teman-teman. Jadi kita akan menggunakan auto router. Di sini saya akan memastikan kembali apakah ada kesalahan ataukah ada yang lainnya. Sepertinya tidak ada. Oh, ada di sini. Saya harus memutar agar tidak terjadi kesalahan, agar menemukan rute atau track yang terdekat. Di sini saya akan memfokuskan ke bagian ini terlebih dahulu. Oke, sudah, kita kembali ke sini. Dan sebelum kita menggunakan auto router ini, kita harus terlebih dahulu, sebelumnya kita pergi ke teknologi, ke design rule, kita ke net class. Di sini ada sinyal. Nah, layer assessment for auto routing ini kita ubah menjadi bottom cover semua ya teman-teman, tanpa terkecuali. Oke, sudah. Kemudian di routing styles, sini saya akan menggunakan di track 40, ukuran 40, dan di sini saya akan menyamakan dengan track tadi 40. Stylenya kita di V40, dan di sini saya akan menggunakan different style on interlayer. Saya setlist nya kita ganti ke, kita menyamakan dengan routing yang di atas, di route yang di atas tadi dengan T40. Ini juga T40 saya buat. Kita klik OK, kemudian kita ke
auto root. Sebelum ke auto routing, pastikan dulu ini sudah cocok dengan atau sudah pas gitu dengan teman-teman yang buat dari skematiknya. Apakah ada kejanggalan, takutnya nanti di auto root nanti banyak jumpernya atau ada yang tidak nyambung. Jadi kita coba terlebih dahulu, kita buat percobaan. Oke, kita mulai auto rootnya. Kita mulai kita klik ini ke beijing routing, kita tunggu sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tapi di sini banyak track yang masuk ke dalam IC. Di sini kita harus membenarkan tracknya dulu agar tidak masuk ke dalam IC. Jadi caranya kita harus menghapusnya dulu. Kita dipermudah oleh Proteus 8.13 karena sudah diberi jalur atau rekomendasi jalur yang kita ingin tuju. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Jadi di sini adalah hasil akhir dari wire tester, tutorial pembuatan wire tester. Nah, sini sebelumnya kita akan melihat hasil 3D-nya. Kita pencet yang di bawah tools. Di bawah tools nanti ada tulisannya 3D visualizer. Nah, kita pencet. Nah, ini 3D dari apa yang kita buat tadi bersama saya. Tapi di sini ada yang janggal, di sini ada yang terbalik di J2, berarti kita harus mengubahnya lagi di skematik. Apakah ada kesalahan dalam skematik? Saya mengalami problem di sini. Di sini ada yang sedikit kurang. Lihat teman-teman, di sini J2-nya seperti ini, tiba-tiba J1-nya di atas. Jadi ada kesalahan di saya. Kita akan menyelesaikan permasalahan. Pertama kita lihat di skematik, apakah ada kesalahan. Tidak ada. Di PCB layout, ini teman-teman bisa lihat sendiri, warnanya berbeda daripada warna yang lainnya. Lihat teman-teman, terlihat jelas kan? Oke, jadi cara penyelesaiannya kita
akan coba menghapus semua. Oke, sini problem yang mungkin teman-teman pernah rasain. Coba kita ke mirror. Nah, bisa jadi teman-teman sini mungkin saya kurang teliti, jadi saya agak terlewatkan sedikit. Nah, jadi teman-teman kita lihat kembali ke 3D-nya. Nah, sudah diperbaiki teman-teman. Di sini dari bentuk komponen dari wire tester, di sebaliknya ada track dari PCB layout wire tester. Oke, cukup sekian dari saya tutorial pembuatan wire tester di Proteus 8.13 Mapel P3E, guru pembina Pak Budi Suprianto, ST MPDT. Cukup sekian. Jika ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.